Pak. Lewat sini. Oh iya, maaf, Pak. Ada apa nih tiba-tiba datang, celingak-celinguk, kayak nyari kontrakan aja. Uang saya jatuh kayaknya nih. Jatuh di mana, Pak? Di situ tadi. Ngapa carinya di sini? Di sini kan ada lampunya, di situ gelap. Makanya saya cari di sini. Ngomong-ngomong, selamat nih atas naik pangkatnya nih. Oh, Makanya lebih sibuk sekarang ya. Ya, saya sibuk mengawasi ini karena sebelumnya saya mandor ya. Oh, kalau dulu? Dulu saya mandor. Sekarang? Mandir, maka kerjaan saya mandor-mandir aja nih. Itu mondar-mandir. Mondar-mandir ya? Mondar-mandir. Kok pakai baju ini, PNS? Saya latihan dulu jadi PNS. Kenapa? Kan pengangkatannya masih lama. Oh iya. Makanya saya udah resign, sedih, nggak dapet THR nih jadinya nih. Yang penting tetap semangat ya. Pasti tempat Saya semangat. juga lagi mengawasi ini. Mengawasi siapa nih? Mengawasi bangunan-bangunan di sini kira-kira mana yang bisa saya perbaiki agar masyarakat bebas banjir. Kan sebelumnya mandor saya. Keren. Keren banget. Ini nih calon pemimpin masa depan yang keren ini. Ya. Udah, saya cabut dulu dah. Mau kemana? Lanjutin nganggur. Ya. Saya juga mau ngojek deh. Siapa tahu bisa dapat bonus hari raya. Oke. Tetap semangat ya. Makasih, Bu. Tepuk tangan dulu untuk Oke. Oke pemirsa, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Sekali lagi selamat malam, selamat datang di Midnight Live. Midnight Friends, kita kembali dalam sinetron favorit sepanjang masa. Korupsi, dari kita, oleh kita, untuk mereka. Kali ini ceritanya semakin seru. Pemeran utamanya oknum-oknum yang tangannya itu panjang, ya. Lebih panjang dari chat mantan di tengah malam yang minta balikan. Settingnya dari pembangkit listrik, lembaga ekspor, dapur anak-anak sekolah. Banyak ya, sampai botol minyak goreng di dapur emak-emak. Melihat fenomena korupsi yang makin menjadi-jadi, Presiden Prabowo sampai geram. Katanya sudah diingatkan, tapi masih ada aja yang korupsi lagi. Juga menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi, mendorong agar koruptor itu dihukum berat gitu ya, dan bahkan beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, udah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang rakyat, istilahnya begitu. Lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi, untuk pendidikan kesehatan. Itu. Koruptor udah tega nyusahin rakyat, susah dikasih tahu, apalagi dikasih tempe ya. Tapi kenapa baru sekarang geram? Bukannya korupsi di Indonesia ini udah kayak warung pecel lele. Ada di tiap sudut jalan, buka 24 jam. Dan makin lama makin laris. Belum selesai kita kemarin nonton Liga Korupsi, edisi BBM Oplosan, muncul season baru. PLN kesetrum. Kali ini dugaan korupsi bikin negara tekor 1,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin token listrik silau Indonesia. Jadi ceritanya begini ceritanya ya. Kasusnya bermula dari proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang rencananya bakal nyala 2 kali 50 megawatt. Ternyata menyala bangku, duitnya hilang, listriknya ngejepret. Pemenang lelang proyek ini konsorsium KSO BRN. Syarat administrasi aja nggak lolos tapi bisa menang. Kayaknya di negeri ini syarat utama dapat proyek itu bukan kelayakan ya, tapi keakraban. Kayak aku dan kamu. Jepang bikin robot. Jerman bikin mobil. Kamu bikin kangen. Bisa aja saya. Yang jelas Polri turun tangan, pejabat PLN mulai dipanggil. Kita udah paham polanya nih. Sebentar lagi ada yang mendadak lupa, mendadak sakit, atau minimal pura-pura kaget sambil bilang, saya tidak tahu yang mulia. Jangan sampai ada lagi grup WhatsApp bernama orang-orang senang. Orang-orang senang, rakyat jadi berang. Apakah PLN akan merangsek masuk ke klasemen Liga Korupsi? Sebagai rakyat kita berharap semoga tagihan listrik nggak naik. Nikmatilah listrikmu sebelum listrik menghilang. Bukan karena krisis energi,
tapi karena krisis moral. Kita beralih ke tim kuda hitam yang berusaha merangsek ke klasemen Liga Korupsi, LPI alias Exim Bank, yang harusnya jadi lembaga yang membantu negara dalam pembiayaan ekspor, tapi yang terjadi justru ekspor duit negara ke kantong pribadi. 11,7 triliun rupiah lenyap begitu saja. Itu kalau dibeliin sambal satu Indonesia usus buntu itu. Yang bikin miris, duit yang dikorupsi ini dikodekan sebagai uang zakat. Jadi kalau ada transferan haram, mereka bilang, udah masuk zakatnya bos. Kalau begini caranya jangan kaget kalau besok ada modus baru, infak buat fee tender. Atau sedekah buat pengadaan fiktif. Tega. Kita geser ke program makan bergizi gratis. Program yang seharusnya bikin anak-anak Indonesia tumbuh sehat. Tapi justru diduga untuk menyehatkan kantong pribadi. Awalnya anggaran proporsi Rp10.000, tapi begitu sampai ke anak-anak tiba-tiba diselepet jadi Rp8.000. Dipotong 2.000 perak. Kalau 2.000 kalau dikalikan 770.000 anak, itu bisa bikin minimarket tuh. Bayar parkir motor kurang 2.000 aja udah ditungguin sama tukang parkir tuh biasanya ya. Mungkin para oknum ini mikirnya anak-anak harus diet juga, jangan banyak makan, biar oknum aja yang makan anggaran. Kalau kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, KPK belum dapat penjelasan bahwa ada pagu bahan baku yang beda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp8.000, sementara anak lainnya Rp10.000. Satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan dan diterima sangat baik oleh Dadan untuk dilakukan ya, perbaikan. Ya, kita hanya bisa berharap semoga itu semua adalah dugaan dan memang karena perbedaan pagu bahan baku. Karena kalau sampai makan bergizi gratis dikorupsi, apa kabar Indonesia, Mas? Jangan sampai ada pantun 4 sehat 5 sempurna, korupsi pejabat merajalela. Memang gak ada habisnya ya bahas korupsi, belum selesai sekarang kita bahas minyak goreng rakyat alias minyak kita. Yang harusnya ini jadi solusi buat emak-emak biar bisa goreng tempe tanpa mikirin harga minyak yang naik turun. Kayak mood pacar kalian yang gak dikasih surprise pas ulang tahun. Tapi kenyataannya malah banyak ditemukan kecurangan. Polisi menemukan bahwa minyak yang harusnya 1 liter pas dicek isinya cuma 700 sampai 900 mililiter. Ini minyak kita atau minyak mereka? Kenapa sih hal kecil gini harus bohong? Jangan suzon, mungkin para oknum itu pegiat healthy food yang mau rakyat hidup lebih sehat, nggak kebanyakan gorengan, apalagi pas buka puasa ya, dijaga kolesterolnya. Positif thinking aja kita, ya. Sebelumnya Menteri Perdagangan dengan percaya diri bilang minyak kita yang beredar sudah sesuai takaran. Namun setelah Mentan dan polisi menemukan fakta di lapangan, Mendak langsung bilang bakal menindaklanjuti. Ini yang botol ini ada kurang, itu hanya 900 mililiter, jadi kurang 100 900 apa? 900 mililiter. Nah ini kurang 10%. Nah kalau ini kurang 5%, ini kurang 10%. Tapi harganya sudah sesuai HET, tetapi masih kurang. Nah ini harus diperbaiki. Kalau yang kemarin itu 700 kurang 25%, ada yang kurang 20%.
kalau ini kurangnya sudah mulai. Ya, jadi yang PT NNI itu udah kita tutup, kemudian kemarin yang PT AIKA juga udah kita segel. Jadi kami mengingatkan kembali kepada pelaku usaha agar tidak melakukan hal yang sama, ya, karena itu merugikan kita, merugikan masyarakat. Ya, jangan sampai ada yang 3, 4 dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi agar kita mematuhi aturan yang berlaku karena pemerintah akan bersikap tegas ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya, jadi kita akan memastikan bahwa pasokan di pasar rakyat ini adalah yang sesuai ukuran ya. Kami sudah koordinasi dan saya pikir sudah sepakat ya, siang ini juga kita berkumpul dengan para repacker, para distributor itu yang melakukan itu tidak terdaftar. Jadi memang yang nakal-nakal. Nggak resmi. Jadi itu yang nakal, yang resmi. Bakal ditindak atau dilanjut? Nggak usah dijawab. Itu cuma pertanyaan retorika ya. Kita tunggu saja, kita balik aja ke komitmen Presiden Prabowo Subianto. Pas awal dilantik jadi presiden, beliau pernah bilang akan mengejar koruptor sampai Antartika. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di. Mantap, ya kan? Kebayangkan koruptor lari-lari sambil diliatin penguin? Tapi belakangan Presiden mewacanakan cara lain, koruptor diberi kesempatan tobat asal balikin uangnya. Dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Ya, asal balikin duit korupsinya harus full dan nggak diskon ya Pak. Terakhir pas buka puasa bersama, Presiden berpesan pada Wamendagri agar koruptor dihukum berat. Juga menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi, mendorong agar koruptor itu dihukum berat gitu ya, dan bahkan beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, udah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang. Jadi kalau Presiden benar-benar geram, ayo kita buktikan. Pejabat harus galak berantas korupsi layaknya harimau yang ingin menerkam mangsanya. Bukannya malah jadi harimau malah ya. Karena kalau tidak rakyat yang terus jadi korban. Kalau rakyat kecil dikejar-kejar karena pinjam dulu 100, masa koruptor yang maling triliunan dapat panggilan yang terhormat? Kita lanjut lagi ya penonton. Lanjut. Ketika para tersangka korupsi menunggu kepastian hukuman, ribuan tenaga honorer tengah menunggu kepastian pengangkatan status ASN. Pemerintah resmi menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara 2024, katanya sih karena hambatan anggaran daerah. Tapi di sisi lain pemerintah buru-buru klarifikasi, enggak kok, ini bukan soal efisiensi anggaran. Pemerintah meminta waktu agar ini bisa diberikan ruang untuk menyesuaikan baik KL-KL yang baru saja dipecah, baru terjadi, baik pemerintah-pemerintah daerah yang baru saja melaksanakan pilkada, di mana APBD-nya masih belum dilaksanakan oleh bupati terpilih atau kepala daerah terpilih. Dia sendiri kan tentunya harus memahami bagaimana nanti mereka memiliki beban-beban daerah. Nah, ini diberikan ruang dan waktu. Nah, kami pasti akan meminta pemerintah harus mencari solusi terhadap mereka yang sudah berhenti dari pekerjaannya.
yang sudah mengambil, katakanlah mungkin berhenti dari pekerjaannya. Nah, bagaimana solusinya? Apa bantuan yang bisa diberikan pemerintah? Nah, kami masih akan meminta berkonsultasi dengan pemerintah agar ada bantuan paling tidak buat mereka-mereka yang saat ini katakanlah Ya memang terjadi perbedaan pendapat tadi ya. Kita kan jadi bingung tapi mau percaya yang mana. Udah kayak nonton debat orang pacaran di flyover Klender. Ribuan tenaga honorer ini udah kayak anak kos yang dijanjikan mau dikirimin uang bulanan tapi tiap ditanya jawabannya selalu nantian do, sabar dulu. Masalahnya kalau janji tinggal janji, listrik tetap harus dibayar, perut tetap harus diisi, cicilan tetap berjalan. Belum lagi calon mertua yang harus sabar ngomong ke tetangga kalau mantunya ASN. Kan kasihan. Ya. Jangan dikira hanya tenaga honorer yang kena dampaknya. Dengan pengangkatan ASN yang ditunda, pelayanan publik juga bisa ikut keteteran. Kantor-kantor pelayanan yang sudah terkenal ribet bisa makin ribet. Kalau sebelumnya bikin KTP butuh seminggu, mungkin ke depan kita harus siap-siap menunggu apapun itu. Seperti nunggu gebetan balas chat ya. Mana udah di-read lagi? Udah 2 bulan di-read kan jadi overthinking nih. Belum lagi dampak ke ekonomi, daya beli masyarakat bakal terganggu. Ribuan orang yang tadinya berharap segera diangkat jadi ASN harus menunda banyak hal. Mau beli motor, takut karena belum pasti gajinya, mau nyicil rumah apalagi. Jadi apa solusi pemerintah? Katanya sih bakal dicari jalan keluarnya. Nah ini nih yang bikin kita was-was. Biasanya jalan keluarnya itu macet. Bisa jadi kata-kata tukang fotokopi keluar. Ini mau ditunggu atau ditinggal mas? Mungkin ini semua adalah ujian kesabaran nasional, rakyat disuruh latihan sabar supaya kebal, tapi ya sabar juga ada batasnya. Karena kalau ini terus ditunda, takutnya nanti yang benar-benar terangkat bukan status mereka sebagai ASN, tapi tekanan darah juga naik. Tetap kuat, tetap sabar, dan tetap ingat di negeri ini yang paling cepat naik pangkat itu bukan rakyat biasa, tapi mayoritas harga sembako. Kita masih lanjut ya. Ironi di negeri ini terus berlanjut dari korupsi, status honorer yang belum pasti, lalu ada banjir di Jabodetabek yang bisa dibilang sudah jadi tradisi, lebih rutin dari cuti bersama nasional, dan tentu saja banjir datang lebih cepat daripada solusinya. Melihat fenomena ini dan banyaknya warga terdampak banjir, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk turun langsung ke salah satu lokasi banjir di Babelan, Bekasi. Tanpa ragu beliau nyemplung ke genangan air dengan gagah berani. Pak Presiden berjalan menerjang banjir, bukan naik perahu karet pakai pengawalan. Bukan juga diiringi drone pencitraan, tapi benar-benar jalan kaki. Mungkin beliau sudah biasa ya dengan strategi perang air, atau mungkin Pak Presiden juga ingin memastikan ketinggian air lebih rendah dari harga beras. Yang jelas aksi ini membuktikan bahwa Presiden kita bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di balik meja dan membaca laporan. Beliau turun langsung berinteraksi dengan warga dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat. Kalau istilah anak muda zaman sekarang, respect Pak, ini mahkotamu King. Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Wapres datang menyisir rumah warga yang masih berlumpur di kawasan perumahan Pondok Gede, Permai, Bekasi. Awalnya pakai sneakers tapi akhirnya pakai sepatu boot. Nah gitu biar nggak salah kostum dan nggak licin juga pas jalan, betul kan? Namun momen yang paling menarik justru datang dari emak-emak setempat. Dalam sebuah video yang viral, Gibran seperti sedang ingin memberi bantuan dengan mengatakan, "Dikasih Bu." Responnya, "Males." Kita lihat. Males. Dikasih Bu. Males. Males. Ya, singkat, padat, males ya. Kalau sudah ras terkuat di bumi alias emak-emak ngomong males, itu tandanya ada PR besar yang harus segera dikerjakan. Presiden pulang dengan respek usai becek-becek. Wapres mungkin masih kepikiran sama kata emak-emak tadi biar segera ditindaklanjuti masalahnya. Dan teruntuk para pejabat yang ingin berkunjung ke daerah bencana, ingatlah yang dibutuhkan warga bukan hanya tepukan di bahu dan kata-kata manis, tapi solusi nyata. Semoga tahun depan tidak ada lagi berita soal banjir. Kalau masih ada ya saya jadi teringat kata-kata Fajar Setboy. Naruto 1000 bayangan, iya 1000 alasan. Oke, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Kita jeda dulu, berikutnya kami hadirkan tamu spesial yang sangat paham soal banjir. Dia siapa dia, tetaplah di Midnight Live.
masih di Midnight Live. Seperti janji saya tadi di awal, saya akan menghadirkan narasumber yang sangat spesial, paham betul soal banjir yang terjadi khususnya di kota Jakarta. Langsung kita sambut, inilah dia, sejarawan JJ Rizal. Ini sejarawan sejati nih, silakan Bang JJ. Oke. Ya. Jadi dipanggilnya Bang JJ, Mas JJ, Kang JJ. Ya boleh semua. Boleh semua ya. Nama JJ itu ada singkatannya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada? Dari mana itu? Kok bisa ada JJ di depan nama Rizal? Oh itu nama nickname sebenarnya, nama panggilan. Oh, nama panggilan? Iya, di kampung panggilnya JJ. Nggak ada singkatan apa gitu, nggak ada? Ada Jang Jaks. Iya, Jang Jak Russo. Bukan jejaka jomblo kan? Bukan. Bang JJ. Dosa banget jadi jomblo ya. Kirain ya. Tapi sekarang masih tinggal di Depok kan? Masih. Gimana Depok? Ya masih kayak gitu, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, masa? Iya kayak Indonesia. Tapi kan 3 tahun lalu sempat kebanjiran tuh katanya. Gimana ceritanya tuh? Rumah sampai kebanjiran tuh? Ya itu kebanjiran parah juga ya memang. Ya itu faktornya sih sederhana itu. Itu drainase sebenarnya. Drainase masalah. Tapi kayaknya sekarang hampir semua tempat itu punya masalah dengan air ya. Drainase. Dengan drainase, dengan perubahan iklim apalagi ya, hujannya tambah parah ya. Dan yang paling parah itu sebenarnya kita ngomongin banjir waktu musim hujan doang. Kalau nggak musim hujan kita nggak ngomongin banjir. Iya itu ya. masalahnya itu. Nah, itu. Harusnya kita ngomongin banjir itu dengan situasi yang semakin parah. Apalagi climate change itu bukan hanya waktu musim hujan, tapi di luar musim hujan harus kita omongin lebih serius. Kita harus hujannya tambah ekstrim, tapi tindakan kita juga harus lebih ekstrim gitu. Oke. Ngomongin banjir, kita juga banjir iklan, jadi kita jeda dulu ya. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Midnight Friends, kembali lagi di Midnight Live. Oke, masih kita berbincang dengan sejarawan JJ Rizal. Jadi Bang JJ tadi cerita soal kebanjiran rumahnya tahun 2022. Iya. 2022 ya, 3 tahun lalu ya. Iya. Itu kenapa? Apa penyebabnya waktu itu? Ya penyebabnya itu ya karena Selain drainase tadi? Selain drainase ya menurut saya memang karena di Jakarta dan kawasan-kawasan di sekitar Jakarta gitu ya, itu ada perubahan dramatis tata ruangnya. Jadi hampir 90% ruangan di Jakarta dan sekitar Jakarta itu sebenarnya bukan lagi ruang hijau dan ruang biru, tapi ruang abu-abu, aspal dan beton melulu. Ruang abu-abu, aspal, beton, semakin banyak di Jakarta. Itu problem terbesarnya sebenarnya. Jadi apa yang kemarin dikasih lihat di berita-berita tentang di selatan Jakarta, terutama di kawasan Puncak, di hulunya dari Ciliwung itu kan perubahannya begitu dramatis ya. Dan itu sudah terjadi sebenarnya sejak tahun 1990-an. Dan jadi kita bisa melihat dalam hampir 2/4 abad itu tidak ada kesadaran penuh ya bahwa yang harusnya ada aturan tentang tata ruang itu berubah karena ada tata uang. Apa peran gubernur? Ya gubernurnya kan bisa ditata dengan uang. Ya contoh paling gampang begini ya, di zaman Bang Ali itu kan ada orang pertama yang buat master plan Jakarta ya, walaupun di zaman Pak Sudiro udah pernah ada. Tapi master plan yang beneran master plan atau rencana tata ruang Jakarta itu ruang terbuka hijaunya itu 37,5%. Itu 6585. Tapi setelah tahun 85 itu didiskon, dipotong. Karena ada negosiasi-negosiasi terlalu berat kalau 37,5%
Gimana kalau dikendorin dikit gitu katanya. Dikendorin malah melorot. Ya sampai hari ini kan 30% kan mengharuskan ya. Master Plan Jakarta. Tapi kita 10% aja ngos-ngosan loh untuk ruang terbuka hijau. Kita belum ngomongin ruang biru ya. Jadi itu problem besarnya menurut saya. Dari zaman Belanda seperti apa sih memangnya Bang Rizal dalam penanganan banjir ini? Ya sama sih biang keladi banjir itu ya tata ruang jadi tata uang. Jadi berubah. Misalnya kita tahu banjir, berita-berita pertama tentang banjir itu dari zaman company ya, dari zaman VOC. Itu karena ada uang korupsi yang begitu besar. Yang pengen dilipat gandakan. Nah karena ingin dilipat gandakan harus diinvestasikan kan. Nah waktu itu bisnis yang paling menjanjikan itu bisnis gula. Maka berlomba-lombalah para pejabat, elit politik di tubuh VOC itu menginvestasikan duitnya di Omelanden Batavia atau luar kota Benteng. Jadi hutan-hutan itu dibuka untuk perkampungan dan perkebunan tebu dan pembakaran pabrik gula gitu. Bayangin ini semua di kawasan tropis, ruangnya berubah, dan begitu gula Batavia itu kalah harganya sama gula-gula di Latin, itu ditinggalkan begitu saja dan mulailah bencana itu terjadi. Jadi perubahan di selatan Jakarta itu, bayangin itu terkoneksi kan, kota Benteng Batavia dibangun pakai kanal-kanal keraton dan semua perkebunan gula, perkebunan tebu, industri gula itu di tepi Ciliwung. Ciliwung masuk kota dan itu di kanal-kanal dan akhirnya waktu musim hujan banjir, waktu musim panas krisis air. Dan mulai ada penyakit-penyakit aneh gitu, misalnya Remiterendero Korsten, demam maut, mati mendadak. Misalnya malam ini kita kumpul 20 orang, paginya 10 meninggal. Nah, bisnis yang paling menjanjikan itu peti mati begitu. Wah, jadi itu berita pertama banjir itu asal usulnya dari uang korupsi yang ingin dilipat gandakan. Jadi banjir dan korupsi sangat erat kaitannya nih? Ya kayak gigi sama gusi, deket banget itu. Banjir sama korupsi itu. Dan kita lihat itu kan tadi, itu terjadi lagi ya ketika di zaman Muhammad Husni Tamrin. Nah ini kan udah pindah nih dari kota Benteng Batavia lebih ke selatan. Bayangannya ada keinsapan, ternyata enggak. Mulai itu perkebunan teh di selatan Jakarta, di puncak itu. Di lahan-lahan dibuka, dijadiin perkebunan teh karena itu bisnis sangat menjanjikan. Karena banjir udah sangat besar sejak tahun akhir abad ke-19, hampir tahun 1900 tuh ya. Itu udah mulai banjir besar dan biasanya orang bilang banjir musiman, ini udah kagak pakai musim gitu. Bodoh amat, hujannya udah bodoh amat begitu ya, kapan aja dan makin lama makin membesar gitu. Kan banyak juga yang mengatakan bahwa ini karena banyak pemukiman di pinggir kali, di pinggir sungai, gimana? Enggak, banjir itu orang gila menurut saya yang bilang banjir itu disebabkan oleh orang yang tinggal di pinggir kali. Enggak, banjir itu terbesar disebabkan oleh orang yang punya duit justru, yang bisa investasi. Zaman VOC itu udah contohnya. Jadi yang punya kemampuan investasi di banjir kontemporer di Jakarta juga itu penyebabnya bukan orang yang di pinggir kali, tapi orang-orang yang mampu membuat konstruksi raksasa. Dan dalam konstruksi raksasa itu dia bisa belanja uang deep well atau uang untuk beli mesin menyedot air untuk sampai ke lantai 40, 50, 70. Dan itu menyebabkan penurunan permukaan tanah karena penyedotan air tanah. Ini harus dihentikan. Jadi yang harus diaudit itu bukan orang yang tinggal di pinggir kali. Yang harus diaudit itu orang-orang yang punya duit yang bikin konstruksi raksasa di tengah kota. Pernah gak ada audit penggunaan air tanah di Jakarta? Kan gak pernah. PAM itu bisa mensuplai hanya 40-50%. Sisanya dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya enggak dong. Nah jadi sekarang harus berbuat apa nih pemerintah? Apalagi ini kan soal tata ruang. Masalahnya rumit. Ya insaf dari kedurhakaan. Ya menurut saya pemerintah itu durhaka ya. Nggak bisa nyalain masyarakat. Kekuatan paling besar untuk mengubah ini ada pada pemerintah. Pemerintah yang punya semua tools, punya semua alat untuk melakukan perubahan secara dramatis juga. Hujannya makin ekstrim, banjirnya makin ekstrim. Tapi tidak ada tindakan ekstrim dari pemerintah, turun doang. Habis turun tindakannya nggak pernah naik kan. Tindakannya ya biasa-biasa aja. Pendekatan gitu. kultural misalnya.
Ya, tidak ada juga pendekatan kultural. Sama sekali tidak ada? Iya, pendekatan kultural, pendekatan ekologikal itu nggak ada. Jadi banjir ini udah dianggap rutinitas aja. Hal yang biasa, ya derita lu lah gitu. Tapi kan harus bisa dihentikan ini ya, Ya, Bang jadi Rizal. ini bisa berbahaya karena banjir bisa dianggap takdir nanti. Padahal banjir itu bukan takdir. Sejak zaman Husni Tamrin udah dibilang banjir itu bukan takdir. Banjir itu disebabkan oleh kesalahan kita menata kota gitu. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan karena kota dianggap bukan kota, bukan punya kita bersama, tapi markas dagang. Jadi bodoh amat mau rusak Jakarta, Jadi mau tata ruang itu hancur-hancuran. siapa yang berkuasa di tata ruang? Yang berkuasa yang punya duit lah. Udah jelas tuh ya. Iya, yang punya duit yang bisa ngatur politisi bisa ngatur aturan. Bisa pesan undang-undang. Yang tadinya ruang hijau bisa berubah kan? Tapi kan juga informasinya nih intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Nggak bisa nyalain curah hujan. Curahan pikirannya yang kurang itu loh. Ya kalau curahan pikirannya kurang ya curah hujannya akan nggak bisa diapa-apain. Curah hujan itu udah merupakan sesuatu yang alamiah, yang secara saintifik itu bahkan bisa diprediksi. Tapi yang nggak bisa diprediksi adalah kenapa kedunguan kita tuh jalan di tempat itu loh terhadap banjir. Ya kita hampir setiap tahun ngomongin hal yang sama, tapi tidak ada tindakan yang serius ya setiap tahun. Kita hanya melihat pejabat turun ke daerah-daerah banjir, tapi setelah turun ya nggak ada tindakan yang naik yang secara serius gitu ya, dikerek keseriusannya itu nggak ada menurut saya. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal apa ya, yang perlu diprioritaskan dalam jangka pendek, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Banjir itu nggak bisa tindakan dalam jangka pendek ya menurut saya, tapi tindakan yang harus dilakukan setiap hari menurut saya, karena kondisi-kondisinya sudah menuntut tindakan yang setiap hari dan harus dilakukan secara ekstrim. Kita harus insaf dari kedurhakaan. Sebenarnya contohnya sederhana ya. Kalau kita ngomongin Jakarta, mayoritas nama tempat di Jakarta tuh identik sama dua hal. Satu yang hijau, kedua yang biru. Berapa banyak tempat di Jakarta pakai nama kali? Kali Deras, kali Pesanggera, daerah Kali Deras, Kali Pasir. Berapa banyak ya artinya pakai Jakarta nama sangat pohon. bersahabat dengan air ya? Iya, artinya sebenarnya kota Jakarta itu harus mengarah kepada kota hijau atau kota biru. Tapi Jakarta kan nggak mengarah pada kota hijau, kota biru, tapi ngarahnya pada kota abu-abu, aspal beton dulu itu. Jadi problem besarnya itu, kita harus ngubah mindset kita tiap hari bahwa kita banjir hujan itu bukan musibah, tapi dia berkah. Nah itu udah dicontohkan dari prasasti paling tua, ditemukan di Jakarta loh. Abad ke-5, itu dari Raja Purnawarman. Itu dia panen air, dia bikin kanal. Nah kita setelahnya itu gak ada pemimpin yang berpikir panen air. Ya, tapi panen korupsi. Itu punchline-nya di akhir itu, disimpan di akhir sama Bang Rizal tuh ya. Oke lah, semoga pemerintah juga harus menemukan solusi secepat mungkin ya. Iya Bang insaf, Rizal. harus insaf. Itu, iya. Insaf dari kedurhakaan itu. Iya baik, Bang Rizal terima kasih atas ilmunya, banyak ilmunya loh Bang Rizal, apalagi kalau kita bicara soal banjir. Terima kasih Bang Rizal sudah berbagi bersama kami di Midnight Live pada malam ini. Kami juga masih akan kembali dengan tamu berikutnya. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Iya pemirsa, seperti janji saya tadi. Nganggur lagi. Gara-gara diangkat telat. Kayaknya udah lebih happy sekarang, Tong. Tadi kebetulan masih sedih. Cuman agak sedikit terhibur sih sebenarnya. Kenapa? Karena ketemu teman ngobrol tadi yang bisa kebetulan tiap episode kebetulan terus ya. Selalu kebetulan. Iya. Ini kebetulan yang sudah disetting. Iya. Siapa temen lo yang bisa bikin lebih ceria suasana kita pada malam ini? Kita panggil saja langsung nih. Siapa dia? Langsung apa ntar nih? Langsung dong sekarang. Kita panggil Bobby.
Bobby Al-Mahbub. Silakan, terima kasih Bobby. Gimana nih Silakan duduk? langsung duduk. Siap. Kita ngobrol-ngobrol aja langsung. Ngobrol ya. dong, ini pasti bisa membuat kita bahagia di tengah banjir korupsi. Wah. Amin, amin. Jadi panggilnya Bobby aja ya. Bobby Al-Mahbub, bukan almarhum. Oh, enggak ya. bukan. Saya kan masih di sini. Iya, ya. iya. Asli Madura. Madura saya asli. Bapak, Ibu Madura, tinggal di Pamekasan, kesini merantau kuliah di kampus PT KIN. Wih, anak rantau, keren. Ya, semangat terus ya Bobby ya. Siap, Bang. Jadi Bobby sekarang kegiatannya apa saja nih? Sebetulnya saya seniman, cuman kan seniman itu adalah pengangguran yang berkedok berkarya, gitu aja. Yang penting kan tetap berkarya. Iya. Nih, Bobby ini pernah juara stand up Polri. Iya sih. Beneran Bob? Bener. Roasting polisi? Iya, tahun lalu. Materinya apa aja tuh? Ya mengkritik, Bang. Apa yang dikritik? Ya tentang kinerja Polri, terus kemudian kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum. Cuman Kapolri kan pernah bilang, siapa yang paling keras berani mengkritik Polri, dia akan menjadi sahabat Polri. Sahabat Kapolri katanya. Mana saya nggak jadi sahabat? Saya sudah follow IG-nya Pak Kapolri, nggak di follow back. Mana setelah saya juara lomba stand up kritik ke Polri, nggak ada job, nggak ada. Mana sahabat macam apa itu? Tapi sempat WA nggak? Nggak punya. Nggak punya WA-nya, nggak punya. Tapi meskipun dia nggak sahabatan sama Kapolri, dia sahabatan sama Caimin. Iya. Oh iya, saya pernah lihat nih. Ya, di acara Asmaul Husna. Programnya Metro TV juga. Programnya Metro TV Makanya juga. agak murah nih. Makanya saya tuh kan nggak terkenal banget, followers juga nggak sebanyak influencer yang lain, komika juga nggak pernah masuk TV, nggak pernah lolos audisi TV, diundang ke sini bukan karena apa, karena narasumber yang lain lebih mahal. Jadi saya yang diundang. Tapi bisa deket sama Caimin, wah luar biasa dong. Gimana? Sebetulnya dekat sama Cak Imin karena ini, Bang. Waktu jadi mahasiswa, saya aktif di organisasi namanya PMII. Cak Imin itu dulu mantan ketua umumnya. Sekarang Cak Imin yang megang PMI ini. PMI aja kan ini, kalau belum tahu pergerakan mahasiswa ini Imin. Iya. Enggak, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Bang. Ya. Jadi chemistry-nya kayak udah dapet nih ya? Sebetulnya nggak ini sih, kayak kalau misalkan dapet ya saya pasti diangkat jadi staf sus sekarang. Iya. Tapi syukurlah saya diajak ke program Asmaul Husna. Ya. Tontonnya setiap hari selama bulan Ramadan jam 4.30, jam berapa? 3.30 sampai jam 4. Lihat saya di situ kaku sekali kayak kedepo kering. Ya Allah. Masa kaku orang nyablak begini? Nah, agak takut sebenarnya jadi menteri. Agak takut sebetulnya. Jaga sikap sih, Pak. Tapi dulu bisa akhirnya menjadi seorang komika itu gimana ceritanya? Oh ya, jadi dulu kan di kampus itu setiap ada ospek itu kita gabung ke komunitas namanya komunitas stand up Indo UIN Jakarta. Jadi di situ ada senior-senior saya, ada Zawin, ada Bahrul, ada Jupri, banyak tuh senior-senior di sana. Terus saya ikut bergabung, terus pertama saya nonton dulu stand up nih, kok lucu gitu. Nah, saya merasa lucu di tongkrongan, Bang. Ya. Biasanya apa? Yang paling lucu di tongkrongan, hidupnya yang paling susah. Ya. Saya merasa lucu di tongkrongan pas coba stand up, saya hening, Bang. Udah gitu materi saya ini apa kacau semuanya, materi-materi yang menyinggung agama dan gak ada yang ketawa gitu. Nah, tapi dari proses cobalah kayak gitu. Sebetulnya saya sempat vakum stand up gitu, Bang. Kenapa? Karena kerja. Lulus kuliah saya kerja, setelah kerja saya bingung, pulang kerja itu nggak ada teman. Akhirnya saya gabung komunitas lagi, komunitas stand up Indo Ciledug. Jadi saya gabung dua komunitas, iya. Gabung di situ, saya berhenti kerja. Terus saya lanjut kuliah sekalian. Tapi katanya bahasa Arabnya hebat loh. Dia kan prestasinya mentereng dalam bahasa Arab. Dia jago debat bahasa Arab. Kalau dia nonton debat bahasa Arab, kayak nonton Yalasot. Coba, bisa dites. Coba tes deh. Apa ini komentator bola? Komentator bola.
Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya ilahi ala al-kira al-akhira al-murtadda ala al-intirak ala al-lamsa ala Isco ala al-tamir nahwa Cristiano khatir li Real Madrid 1-1 Ronaldo mur يلعب كورة مستحيل يا إلهي جنجي yang penting teriak lah. Bener ya. Itu gol apa offset? Itu gol lah. Oh, gol ya. Kita nggak tahu artinya. Pokoknya saya niruin komentator bola versi Arab. Akhirnya saya ngonten kayak gitu di IG saya. Cuman semenjak saya ngonten kayak gitu, isi komentar di IG saya amin semua. Amin. Sekalinya ada yang nggak komen amin, komennya so asik, fallback dong. Pas dilihat Pak Kapolri minta fallback. Enggak, bercanda. Hebat keren. Aku hebat ya. Dulu belajar bahasa Arab itu dari mana dan kenapa menekuni bahasa Arab? Sebetulnya saya belajar bahasa Arab karena masuk pesantren. Waktu itu pesantren saya tuh ngaji kitab terus, Bang. Jadi meskipun sekolah pagi itu bukan belajar biologi, bukan belajar fisika, di situ belajar kitab gitu. Nah, nanti belajar biologi IPA itu disatuin jadi IPA kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Terus kursus saya juga kursus bahasa Arab, biasanya kursus bulan Ramadan itu ada kursusan, saya kursus biasanya sebulan full. Terus kuliahnya jurusan sastra Arab. Alhamdulillah prestasi di bahasa Arab ada. Cuma ya gitu, Bang. Saya kenapa nggak ngonten tentang ngeritik-ngeritik pemerintah? Karena sebetulnya saya masih pengen menjadi ASN sebetulnya gitu, atau di BUMN. Makanya saya nggak ngeritik. Tapi nggak bisa, soalnya kan meskipun prestasi saya di bidang bahasa Arab banyak, di mindset orang Indonesia, orang jago bahasa Arab cuma cocok menjadi pemimpin tahlil. Ahli ruqyah, ahli surga, cek hodam gitu. Katanya pernah ikut lomba debat bahasa Arab. Pernah. Apa yang didebatin tuh? Kita debat tentang ekonomi. Kalau di nasional di Indonesia kita debat yang lagi panas juga. Misalkan tentang korupsi harus dihukum mati. Kita debat tentang itu. Kita nggak ada debat tentang Al-Quran dan As-Sunnah hadis. Kita kalau debat meskipun bahasa Arab tidak boleh menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Karena kalau udah memakai itu sudah pasti itu tidak bisa diperdebatkan agama gitu soalnya. Jadi kita bahas tentang isu-isu sosial kayak gitu. Tapi saat debat waktu itu gimana? Menang atau? Kalau di Indonesia menang. Wah. Alhamdulillah. Akhirnya dikirim ke luar negeri? Ke luar negeri, ke Malaysia pernah. Menang lagi? Menang, juara 1. Ya Allah. Terus kemana lagi? Ke Qatar yang internasional. Ke Qatar menang? Iya, kalah. Oh iya. Yang lain pakai bahasa Arab, debatnya saya bahasa Madura. Iya. Jadi pas saya bilang hada, saya bilang hada. Karena mas Arab tapi logat Madura. Iya. Aduh, Bobby. Terus akan ada show atau proyek besar tahun ini nggak? Karena saya kemarin ikut ke kompetisi stand up di TV. Ya. Gak lolos. Ngedown sebetulnya sempat ngedown, tapi begini, banyak komik-komik yang nggak ikut kompetisi di TV, tapi dia tetap terkenal dengan kontennya kayak senior saya Oza Rangkuti. Ada juga yang jadi aktor Yusril Fariza, dia nggak ikut kompetisi di TV. Saya adalah komika yang alhamdulillah aktif di kegiatan NU. PMI itu kan organisasi yang dekat dengan NU. Jadi meskipun saya adalah komik yang dekat dengan orang-orang NU, alhamdulillah meskipun saya nggak lolos TV, nggak lolos di mana-mana, followers nggak begitu banyak, selama ada NU insya Allah saya makan. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bobby. Baik. Siap, Bang. Mending kita tutup Midnight Live pakai bahasa Arab gimana? Silakan Bobby. Ayuhal hadirun al-kiram.
أحييكم تحية إسلامية. نحن نشكر على مشاهدتكم في هذا التلفاز في مترو تيفي على سك المباشر، ونحن على مقدم البرامج نقول وإن بنا خطأ تنظروا فالقلب يرجو أن تمحوا، وإن بنا عيبا تشوفوه بالرجاء لكم أن تضوفوا، وإن بكلامنا تأتلموا فبآلاف العفو نرجو. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.